Shalom, perkenalkan nama saya Cinta Simanjuntak. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 210101159 dengan dosen pembimbing mata kuliah itu oleh Bapak Pendeta Haposan Silalahi. Adapun saya di sini ingin menjelaskan tentang pengenalan surat Efesus dan surat Kolose untuk memenuhi kebutuhan tugas perkuliahan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan surat Efesus, di mana pada surat Efesus ini mungkin sudah ada yang mengetahui tentang surat Efesus ini ditulis oleh siapa dan waktu di mana, dan walaupun ada yang belum tahu tentang surat Efesus ini, namun saya akan menjelaskan untuk kita dapat memahami bersama tentang surat pengenalan Efesus ini. Yaitu surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana pada saat Rasul Paulus sedang dalam penjara pada sekitar bulan Agustus sampai bulan September tahun 58 Masehi. Tujuan penulisan surat Efesus ini adalah untuk dikirimkan kepada jemaat Efesus, yang dimana keadaan jemaat pada saat itu masih meyakini dewa atau yang mereka sebut dengan dewa Yunani. Dewa kota itu adalah Dewi Diana atau Artemis. Penulisan surat Efesus ini, kalau Efesus benar sebuah surat samaran, maka timbul dugaan bahwa penulis memakai nama samaran, nama palsu, dan nama itu tidak lain kecuali nama Paulus. Namun jelas kita lihat pada Efesus 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan Efesus 3 ayat 1 jelas dikatakan memperkenalkan diri sebagai karangan Paulus yang sedang dalam penjara. Itulah sebabnya Efesus dikelompokkan oleh para ahli bersama dengan Filipi, Kolose, Filemon menjadi surat-surat dari penjara. Atas dasar keterangan itu, maka sejak abad kedua sampai akhir abad ke-18 Masehi, Efesus umum dianggap dan diterima sebagai karangan Paulus. Hanya Erasmus ke-18 keraguan di antara para ahli itu tafsir semakin kuat. Dewasa ini tetap ada sejumlah ahli yang mempertahankan dan membela Efesus sebagai karangan Paulus dalam penjara. Ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Ada cukup banyak alasan menurut penilaian para ahli untuk berkata hampir saja tidak mungkin Efesus ditulis oleh Rasul Paulus yang mengarang kitab Roma, Korintus, Galatia, atau malah Kolose. Alasan tersebut dapat dikatakan yang pertama, ada perbedaan kosakata antara surat Paulus dan Efesus. Yang kedua, Efesus sebenarnya paling dekat dengan Kolose, baik dalam gaya bahasa dan dalam pemikiran yang terungkap. Sehubungan dengan Kolose, sudah dikatakan bahwa pemikiran yang tercantum dalam surat itu cukup berbeda dengan pemikiran yang ditemukan dalam surat-surat Paulus yang lain. Yang ketiga, terdapat perbendaharaan pemikiran dan perbedaan pandangan
Itulah yang memberikan kepastian terakhir bahwa Efesus bukanlah karangan Paulus. Kalau demikian duduk perkaranya, penulis Efesus tidak mengarang di bawah naungan pribadi. Ia bukan sekretaris Paulus yang dengan agak bebas boleh menulis pikiran Paulus. Cukup jelas penulis Efesus sendiri seorang Kristen keturunan Yahudi. Ia berbahasa Yunani sehingga agaknya bukan seorang Yahudi dari Palestina, tetapi dari perantauan. Penulis memasukkan dirinya ke dalam kalangan Kristen keturunan Yahudi, dan ia pun menekankan peranan umat Israel dalam sejarah penyelamatan, tetapi mengingat gaya dan sejarah dan bahasa dalam alam pikiran penulis cukup jelas bahwa ia berbudayakan Yunani. Adapun pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Efesus ini, yang pertama ajaran tentang pembenaran manusia berdosa, tertulis pada Efesus 2 ayat 1-10. Yang kedua, ajaran tentang gereja atau eklesiologi. Yang pertama yaitu jemaat adalah keluarga Allah, atau dapat dikatakan familia Dei, dan Yesus sebagai batu penjuru pada Efesus 2 ayat 19-20. B. Gereja sebagai tubuh Kristus dapat dilihat pada Efesus 1 ayat 2 dan Efesus 4 ayat 16. Ketiga, ajaran tentang Kristus atau Kristologi. Hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri yang tertulis pada Efesus 5 ayat 23-33. Yang keempat, ajaran tentang hidup baru, tertulis pada Efesus 4 ayat 23-320. Yang kelima, ajaran tentang fungsi pelayan khusus dan warga jemaat, dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh surat Efesus. Yang kelima, adapun maksud penulisan untuk jemaat Efesus adalah untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuannya mengetahui anugerah Allah. Struktur isi Efesus. Efesus yang tidak berciri khas dan surat terdiri atas dua bagian besar yang jelas berbeda yang diberi kerangka surat. Yang pertama, pembukaan, yaitu pada Efesus 1 ayat 1-2, meniru pembukaan surat yang lazim dan hampir secara harfiah sama dengan Kolose 1 ayat 1-2. Yang kedua, bagian pertama Efesus 1 ayat 3-14 dibagi menjadi 3. Yang pertama doa pujian, itu Efesus 1 ayat 3-14. Yang kedua, doa pujian disusul ucapan syukur, Efesus 1 ayat 15-16. Yang ketiga, doa permohonan yang tertulis pada Efesus 1 ayat 17-19. Yang ketiga, bagian kedua Efesus 4 ayat 5-6 dan 20, penerapan dan ajakan praktis. Yang keempat, penutup karangan yang tertulis pada Efesus 6 ayat 23-24. Nats penting dalam surat Efesus ini yaitu yang pertama Efesus 2 ayat 1 ayat 14. Ia meruntuhkan tembok pemisah. Yang kedua Efesus 2 ayat 19. Bukan lagi orang asing tetapi menjadi rekan Allah. Yang ketiga Efesus 4 ayat 22.
ayat 12. Pelayanan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Yang keempat, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Perlengkapan rohani. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pengenalan surat Kolose, yang dimana surat Kolose ini adalah surat ketiga yang ditulis oleh Rasul Paulus setelah Efesus dan Filipi. Kolose adalah tempat jemaat menerima surat ini. Berada terletak di Asia Kecil yang dilewati jalan raya dan dari Efesus ke timur atau Syria. Sebelum masa Paulus, kota ini sangat penting, tetapi kemudian dikalahkan oleh peranan kota Laodikia dan Hierapolis. Jemaat Kolose kebanyakan atau seluruhnya berasal dari kafir, tetapi orang Yahudi banyak terdapat di daerah ini. Bila surat ini adalah surat Paulus yang dibawa oleh Epranus, agaknya jemaat Kolose terancam oleh pihak lawan yang bicara tentang malaikat, roh-roh, dan sebagai penguasa dunia dan manusia, dan karena itu harus disembah. Itu artinya di sana terdapat ajaran sinkretisme yang berisi campuran ajaran Yahudi dengan kebudayaan ajaran agama kafir. Maksud penulisan surat Kolose ini yaitu adalah untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh mengenai keselamatan mereka, sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose ini yaitu yang pertama, Kristus adalah yang sulung. Yang dimaksud di sini adalah Kristus adalah yang sulung, bahwa yang lebih utama dari segala yang diciptakan di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Kristus atau ajaran dogmatis. Yang kedua, siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Tempat dan waktu penulisan surat Kolose ini tidak ada kepastian tentang tempat penulisan surat ini, tetapi surat ini merupakan salah satu surat yang dikirimkan dari penjara. Jadi, ada kemungkinan jika penulisnya adalah Paulus, maka dituliskan Paulus berada di dalam penjara yang di Efesus, atau mungkin Kaisarea atau Roma. Ciri khusus surat Kolose ini yaitu merupakan satu dokumen memiliki arti ya dalam sekali dan tak ternilai harganya. Ketegasan Kolose ialah kristologi yang bersifat kaumis. Hal itu tampak paling jelas dalam Kolose 1 ayat 15-20, tetapi mempunyai pengaruh dalam seluruh surat itu, disebabkan oleh konteks filsafat orang Kolose. Juga pembebasan arti dosa dirumuskan secara konsis. Kiranya juga pembicaraan mengenai misteri berhubungan dengan pandangan filsafat. Struktur isi dalam surat Kolose ini yaitu yang pertama, dalam pasal 1, salam ucapan terima kasih dan pengajaran tentang Kristus. Pasal kedua, polemik tentang ajaran sesat. Yang ketiga sampai keempat, peringatan para netis. Penting dalam surat Kolose ini yang pertama, Kolose 2 ayat 6-10.
yang berisi ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Yang kedua, Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Manusia baru harus meninggalkan perbuatan manusia lama. Yang ketiga, Kolose 4 ayat 1. Itu yang berisi berlaku adil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom, terima kasih.